Dari Edi Kurniawan di Kediri, apakah memberikan bekal anak yang instan seperti sosis, nugget, atau frozen food akan berpengaruh untuk pencernaan anak dan perkembangan otak atau pengaruh kecerdasan? Ya, baik, terima kasih Mbak Hanida. Jadi kalau ini sih kembali lagi ya, kalau pencernaan, nah tadi Prof sudah sampaikan, makan sayurnya ada nggak, ngasih sosis, tapi ada sayurnya nggak? Jangan sampai cuma nasi dan sosis goreng misalnya. Kemudian apakah ini akan berpengaruh pada misalnya sehat atau enggak? Sehat atau enggaknya karena gini, makanan olahan yang bukan kita buat ya, makanan olahan yang bukan kita buat itu perlu diperhatikan adalah kandungan dari bahan makanan tambahannya, kemudian natriumnya biasanya lebih tinggi dari olahan kita di rumah, dan natrium juga kan bukan kalau berlebih bukan hal yang baik gitu. Itu akan memicu misalnya terjadinya hipertensi misalnya seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan Pak. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih anak itu makan sosis, makan nugget? Kalau saya lihat dalam satu hari, kemudian pendampingnya apa? Kemudian apakah kita konsumsi anak kita berikan itu secara jumlahnya berlebihan? Karena sosis itu kita kan juga lemaknya kalau kita nggak buat sendiri, lemaknya biasanya lebih tinggi. Dan kandungan daging murninya itu lebih rendah. Tentunya kalau kita taunya dari mana, biasanya memang yang lebih mahal, yang lebih bagus, tapi itu juga nggak menjamin itu betul-betul bagus begitu ya. Sebaiknya sih itu tidak diberikan sering. Kemudian juga jangan diberikan dalam jumlah yang berlebihan karena khawatirnya nanti bukan bukan energinya saja yang berlebihan, tetapi juga zat gizi mikronya yaitu natrium juga bisa berlebihan. Jadi saya juga punya ini juga nih Mbak Hanida nih. Saya di rumah itu anak saya apakah dikasih nugget? Enggak dikasih nugget anak saya. Tapi nuggetnya saya bikin sendiri. Saya buat nugget itu adalah dari dada ayam. Saya olah dengan tempe. Jadi tempe itu saya kukus sebentar, kemudian saya olah. Di dalamnya itu seperti sayur sop. Jadi ada bawangnya, ada wortel dan lainnya itu dihaluskan, kemudian saya buat finger itu saya simpan di freezer seperti itu. Rasanya nggak kalah sama nugget yang kita beli jadian, tapi kandungannya bisa kita jamin. Gitu Mbak Anida. Dari Tony di Pontianak, apakah boleh anak-anak makan pakai beras merah? Ada pengaruhnya nggak untuk beratnya? Ya baik, kalau beras merah ya sebenarnya ini juga akan pengganti beras putih. Boleh nggak ya? Boleh aja, karena ini juga beras merah bisa membantu meningkatkan asupan selain vitamin B juga adalah serat. Jadi ya kalau anaknya mau boleh-boleh aja. Karena seringnya anaknya nggak mau kalau beras merah karena lebih seret begitu. Kalau mau ya boleh aja. Kalau mau boleh silakan. Sehat ya Bu ya, karena kandungan serat dan vitamin B lebih banyak. Dari Facia di Lampung, bagaimana cara kita untuk mengubah kebiasaan makan makanan manis pada anak yang sudah jadi kebiasaan? Dan apakah ada cara efektif untuk mengubah kebiasaan? Ibu Fitri silakan Ibu, bagaimana tipsnya Ibu kalau anak-anak sudah terbiasa makan makanan manis? Jadi ini kan kembali ke preferensi rasa yang kita kenalkan sejak dini kepada anak. Asin, manis, gurih seperti itu ya. Sayur buah sih masih mending ya karena dia ada rasa manis. Sayur yang seringkali terlewat karena rasa cenderung lebih pahit dan tidak berasa, dan itu kurang favorit awalnya bagi anak. Nah, untuk mengembalikan misalnya sudah terlanjur nih karena kok kayaknya kelihatannya ada dampaknya. Nah, tadi saya lihat di pertanyaan di kolom chat ini juga nyambung. Pada saat dewasa dia akan sakit A, B, C, D misalnya, untuk mencegahnya gimana? Ya mungkin bisa jadi dampak itu nggak nunggu dewasa, tetapi nunggu masih anak juga sudah ada dampaknya. Tapi untuk merubahnya itu memang kembali lagi nggak bisa besoknya selesai. Hari ini kita kasih tahu anak, besoknya anak akan berubah. Jadi harus kembali lagi prosesnya. Jadi kalau misalnya dalam edukasi itu ya kalau prekontemplasi ya mengenalkan dulu. Jadi kita mengenalkan dulu. Kemudian ada kalanya kita harus mengisolir anak dari akses terhadap makanan-makanan tersebut. Gunanya apa? Gunanya adalah pembiasaan dari indera pengecap anak terhadap rasa manis yang tinggi. Sehingga nanti lama-lama anak menjadi sensitif terhadap rasa manis dan dia mulai bisa menolak untuk kalau diberikan makanan manis, atau dia bisa menerima makanan yang tidak terlalu manis, gitu. Nah, itu kembali lagi ke orang tua, konsistensi dari orang tua dalam proses pengenalannya. Bukan hanya rasa manis, asin juga sama, karena
asin juga sama ininya juga, sama bahayanya juga dengan rasa-rasa yang manis seperti itu. Jadi kembalikan apa namanya preferensi rasa anak ke rasa-rasa yang normal aja, jangan berlebihan. Kemudian juga yang terpenting adalah dia akan melihat pola makan keluarga secara keseluruhan. Jadi jadi gini, saya pernah punya pengalaman itu, kan kita dari kecil salah satu apa ya, kalau saya ingatnya itu adalah salah satu reward itu boleh makan mie instan. Kadang-kadang ada rasa rindu mau itu, tapi saya komit di depan anak saya nggak boleh. Kalau nggak di kantor saya ngumpet gitu, karena kalau ketahuan saya jadi kontraproduktif kan ya. Dan lakukan hal-hal yang memang kita jangan sampai kita tidak mencontohkan perilaku itu kepada anak. Termasuk kalau kita makan di luar, termasuk pada saat kita misalkan lagi santai sama keluarga, makanan apa yang kita olah, begitu. Jadi prosesnya itu memang bukan hanya sekedar kita harus melarang anak, tetapi juga dari perilaku yang memang harus dibentuk terhadap pola makan. Dari Eri Astuti di Boyolali, izin bertanya, mau tanya tentang asupan yang baik untuk perkembangan anak usia menjelang remaja. Apakah protein hewani lebih diutamakan? Karena kondisinya anak tidak mau makan protein nabati dan perutnya makan sensitif. Silakan. Ya. Baik, kalau anak tidak suka protein, jadi gini, protein hewani kita konsumsi misalnya sehari 3 kali. Ya, jadi itu utama karena memang sumber protein dengan nilai biologis yang tinggi, kemudian apalagi menjelang remaja, atau apalagi kalau remajanya remaja putri, ya, di mana dibutuhkan sumber hem untuk menggantikan nanti misalnya pada mulai masuk ke fase sudah mulai menstruasi seperti itu. Kemudian pendamping dari protein hewani adalah protein nabati. Nah, protein nabati ini kan bukan hanya sekedar misalkan anak nggak suka tahu, bisa diganti dengan yang lain, misalnya jenis kacang-kacangan yang lain. Atau misalnya yang dulu ibu kita sering sajikan itu adalah bubur kacang hijau misalnya. Itu juga bisa bisa diberikan juga sebagai pelengkap untuk kebutuhan protein hariannya. Jadi itu bisa apakah kalau tidak mau protein nabati boleh digantikan dengan hewani, boleh aja. Cuma saya sarankan pilih yang dengan kandungan lemaknya lebih rendah. Misalnya boleh ikan, atau kalau misalkan mau unggas pilih yang tanpa kulitnya misalnya, atau misalnya mau daging sapi tetapi pilih yang memang bersih, sehingga nanti secara total itu jumlah lemaknya tidak berlebihan. Karena kalau lauk hewan itu identiknya adalah dengan kandungan lemak yang lebih tinggi daripada protein nabati. Begitu Mbak Nida. Terima kasih untuk jawabannya, sudah jelas ya. Jadi silakan protein hewani diberikan tapi pilih yang kandungan lemak.